Bagaimana mengambil daging kurban untuk panitia? Setelah sapi kambing dipotong, datang panitia mengambil daging, dicincang-cincangnya, dimasukkannya ke kuali, lalu dimasak sup. Habis itu panitia itu pun makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sekarang menjawab pertanyaan. Minta doa adik saya supaya tepat datang jodohnya. Saya di Riau, calon istri saya itu di Jombang. Tak ada hubungan sama sekali. Kalau Allah mau mempertemukan, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tak ada yang bisa menghalangi kalau jodohmu. Kalau jodoh tak akan kemana, tapi mesti ada usaha dan ikhtiar. Datanglah ke Ustadz Taufik, datanglah ke Pak DPRD, datang ke Pak Babinsa Babin Kamtipmas. Jangan cuman berpangku tangan di rumah. Nasi yang udah di mangkuk pun tak akan masuk ke mulut. Kalau tak percaya, nanti ada nasi, buka aja mulut. Mana mau masuk? Mesti ada usaha. Nanti insya Allah di akhir majelis sama-sama kita doakan yang belum jumpa jodoh, mudah-mudahan dijumpakan Allah. Yang bilang amin itu yang belum ada. Anak udah 3, amin. Ustaz, zakat fitrah tuh boleh kita kasih ke orang di luar kampung kita. Semua orang Lubuk Kombang Bungo ini sudah dapat. Jumlah infak tabligh akbar hari ini 24 juta 24 ribu. 24 juta 24 ribu. Yang saya bingung, kok bisa orang ini buat angka begini? 24 juta 24 ribu, dan yang ngasih 4 ribu ini siapa? Hebat orang Lubuk Kembang Bungo. 24 juta 24 ribu. Mudah-mudahan yang udah bersedekah, yang tadi belum bersedekah, segera jumpai Ustadz Taufik ya. Saya mau setelah ini ada laporan, Masya Allah Ustadz Somad, setelah Ustadz balik dari Lubuk Kembang Bungo, berdatangan masyarakat ke pesantren Sabilul Muhtadin bertanya, berapa semen, berapa batu bata, berapa kerikil. Kau mau bantu? Enggak, tanya aja. Tidak boleh zakat fitrah dibawa keluar Lubuk Kembang Bungo kalau di Lubuk Kembang Bungo masih ada fakir miskin yang tak makan. Sapu keliling Lubuk Kembang Bungo. Maka Pak RT, Pak RW mesti tahu warganya. Setelah itu semua orang Lubuk Kembang Bungo sudah makan, baru desa terdekat. Selama masih ada orang Lubuk Kembang Bungo yang tidak makan, tak boleh dibawa keluar. Jelas? Bagaimana mengambil daging kurban untuk panitia? Setelah sapi kambing dipotong, datang panitia mengambil daging, dicincang-cincangnya, dimasukkannya ke kuali, lalu dimasak sup. Habis itu panitia itu pun makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Itu yang kau makan tuh daging siapa? Yang kau makan tuh jatah punya siapa itu, guys? Maka haram memakan daging kurban yang belum dibagi. Tapi kami udah temakan kemarin Pak Ustadz. Istighfar lah banyak-banyak. Akan datang, jangan diulang balik. Cara menyelamatkannya bagaimana? Cara menyelamatkannya begini. Panitia memanggil bapak-bapak pemilik sapi nomor 1.
Kepada bapak pemilik sapi nomor 1, 7 orang maju ke depan. Maju dia ke depan. Bapak jatahnya di sini kan sapi 60 kilo dagingnya. Ya, jatah kalian sepertiga 20 kilo ya. Kami minta 5 kilo mau kami masak pagi ini ya Pak. Ambillah katanya. Kalau ada 1, saya nggak mau ngasih. Naikkan parang panjang. Minta ya Pak. Iya ambillah. Setelah ada izin dari mereka barulah boleh dimasak. Siapa yang pandai memandai mengambil tulang, mengambil kulit, mengambil daging, belum berbagi, maka di akhirat nanti dia akan memikul. Makanya di akhirat tuh nanti ada orang memikul tulang, memikul daging. Yang lebih parah ada pula yang memikul bakwan nanti. Yang makan bakwan 3 bayar 1. Siap-siap kalian di akhirat memikul bakwan. Hari ini bapak ketawa, pas di jalan nanti banyak juga bakwan. Bagaimana yang dikatakan khusyuk sholat? Khusyuk sholat itu matanya menengok tempat sujud. Khusyuk mata menengok tempat sujud. Jangan mata menengok ke muka. Jangan menengok cocak kawin. Jangan mata menengok baju kaos. Tertulis pula baju kaos di muka. Coblos nomor. Mata menengok tempat sujud. Mulut membaca. Solat mulut jangan diam. Karena Nabi solat, hadisnya diriwayatkan Khabbab ibnul Abs. Mulut Nabi bergerak. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajah wajahiyah. Yang sekarang ada orang sholat mulutnya diam ya. Allah. Mulut membaca, nafasnya tetap. Kata Syekh Ali Jum'ah dianjurkan 1 nafas 1 ayat. Walaupun sholat zuhur, sholat asar, tetap pakai nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Karena ada sekarang orang sholat Fatihahnya macam dapat tempe mendoan panas. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Itu namanya khusyuk mulut. Khusyuk mata menengok tempat sujud. Khusyuk lisan membaca. Khusyuk nafas diatur. Khusyuk hati macam berjalan di tengah pematang. Tahu pematang? Padi di kiri, padi di kanan, di tengah ada tanah liat yang licin. Waktu memikul tuh agak terpeleset, naik balik. Agak jatuh, naik balik. Macam naik Honda, naik motor, membawa brondol jalan licin. Agak jatuh, naik balik. Jangan udah jatuh, dijatuhkan pulang. Ada balon yang lepas tuh. Pak Sebolis itu lagi, anak menangis. Hebatnya orang Lubuk Kembang Bungo nih. Anak menangis, bawa. Takut Ustadz terganggu, bolikan balon. Lopeh balon, boli 1 lagi. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan jadikan Allah anaknya soleh-soleh. Bagaimana cara mempertahankan Pak Ustadz supaya masyarakat rumah tangga kami jamaah semuanya bisa rukun, adem, ayem, aman, sentosa. Sering-sering pengajian. Pengajian ibu jangan cuman wirid yasin, ada pengajiannya. Nanti kita mintakan Ustadz Taufik menyusun jadwal pengajian setiap sore. Sore Jumat ya Bu. Di tempat lingkungan tempat tinggal saya, pengajiannya sore Jumat habis wirid yasin. Jumat pertama akidah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Pekan kedua Ustadz Somad hadis. Pekan ketiga fikih. Pekan keempat akhlak. Pekan kelima tahsin.
Nah, jadi buat gitu pengajian. Keluarga juga buat pengajian. Insya Allah selamat. Usia berapa dianjurkan untuk uzlah? Nabi uzlah umur 38. Setelah itu 39. Setelah itu 40. Ustadz Somad uzlah umur berapa? Umur 40. Uzlah itu mengasingkan diri. Saya lahir bulan Mei. Bulan Januari 2017 mimpi saya datang almarhum datuk saya. Kata dia, besuluk kau. Besuluk itu dalam tarekat Naqsabandiyah uzlah namanya, mengasingkan diri. Saya tanya almarhumah emak saya, malam tadi atuknya, kata atuk nih kau besuluk. Kata mak saya, kau cari mursyid. Besuluk saya di Pelelawan sama almarhum Buya Somad. Karena jadwal saya penuh, saya ambil 10 hari 10 malam. Bapak ibu yang mau lebih 40 hari 40 malam. Buya Somad sudah meninggal, tapi anaknya masih ada, Khalifah Mudo, namanya Ustadz Zulkifli, Ustadz Zulkarnain, Imam Masjid Ulul Azmi Pangkalan Kerinci. Kalau mau besuluk tanya jadwalnya. Bahasa tasawufnya halwah. Istilah tarekat Naqsabandiyahnya suluk, atau istilah lain tasawufnya namanya uzlah. Handphone mati, kita hanya berzikir saja. La ilaha illallah, Allah 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 Allah. Paling sedikit satu hari 5.000 kali. Nanti storkan ke Syekh, dihitung pakai batu, disimpul pakai simpul tali. Jadi kalau ikut Nabi 38, 39, 40, supaya hati kita ini tak sibuk. Jangan sampai mulut kita menyebut subhanallah, 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 tapi hati kita ingat sawit, namanya zikir brondol. Jangan sampai mulut kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hati kita kosong, hampa, sama macam boneka pakai baju. Bajunya bagus tapi isinya boneka tak bernyawa, mati dia. Bagaimana menghidupkan hati? Uzlah. Mesti berguru. Jangan uzlah sendirian pokok-pokok sawit. Datang setan berbisi, jangan lagi kau sholat, kau sudah kuangkat jadi nabi. Mengaku nabi ke-26. Ditangkap sama Pak Kapolsek. Kertas terakhir. Habis ini kita berdoa. Mohon jelaskan hukum musik. Musik kalau artinya elok, bagus. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Bagus apa tak bagus? Bagus. Raqqat aynaya syauqan, ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana sta'na lik. Ya Taibah maksudnya wahai kota Madinah. Ya dawal ayana, engkau yang mengobati kerinduan kami. Ista'na lik, kami sangat rindu kepadamu. Bagus, tak salah. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Bagus apa tak bagus? Bagus. Apalagi ibu besok pagi sambil masak nasi goreng nyanyi, itu bagus. Lakinya pula tak sembayang kan? Cocok lah. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering,
lampu pun akan padam sendiri. Bagus apa tak bagus? Bagus, mengingatkan mati. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Janganlah disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Bagus apa tak bagus? Bagus. Tapi jangan dinyanyikan waktu pengantin baru. Waktu pengantin baru sesuaikanlah lagunya. Alangkah indahnya pengantin baru. Itu caranya kalau lupa saya. Ini yang dinyanyikanlah pula maknanya tak baik. Kayak racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Yang menyanyi tak tahu, yang mendengar tak paham. Datang anak dari dapur. Jadi nyanyikanlah yang baik-baik saja. Bagaimana orang karaoke, Pak Ustadz, pesta, banyak CD yang lagu-lagu nasyid, lagu-lagu religi, lagu-lagu yang baik. Pilih lagu yang baik tak apa-apa. Tapi kalau lagu maksiat, maka jadi doa. Nauzubillah. Pertanyaan terakhir, wanita Islam sudah dewasa, tidak menjaga auratnya, apakah wanita itu aja yang menanggung dosanya? Ayahnya, atuknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya, semua walinya menanggung dosa. Walaupun walinya itu hafal Quran, walaupun walinya itu ustadz, selangkah lagi mau masuk surga, kalau anak kemanakan tak menutup aurat, maka selangkah juga kakimu masuk neraka. Alhamdulillah, di Lubuk Kombang Bungo, anak-anak kecil pun berjilbab. Tengok anak kecil, anak kecil berjilbab. Ada yang buka jilbab karena kepanasan, tak apa-apa, nanti pasang balik. Begitulah hebatnya orang Lubuk Kombang Bungo. Itu anak kecil berjilbab. Masya Allah, tabarakallah. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Mudah-mudahan kalau dibiasakan dia berjilbab, berbaju panjang, berbaju kurung. Sekarang perempuan pakai baju yang belum selesai dijahit tukang jahit, resleting belum berpasang, kain kurang. Ustaz kok tahu? Saya tidak menengok, tertengok. Itulah tausiah kita hari ini, lebih kurang 1 jam 15 menit. Di akhir majelis kita berdoa, mudah-mudahan Pondok Pesantren Sabilul Muhtadin berdiri dan keluar alumninya para penghafal Quran. Amin. Kita doakan Masjid Al-Mujahidin, pesantrennya selesai dibangun. Amin. Kampung kita Lubuk Kombang Bungo, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ustadz Somad balik dengan selamat sampai ke rumah beserta tim. Keluarga Bapak Ibu sakinah warna mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah, sawit-sawit berbuah barokah, bisa berwakaf infak dan sodakoh, husnul khotimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hazin niat, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.